Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dahimatul selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi. Yang saya hormati kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan pada masa ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sebuah pidato singkat mengenai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dengan judul, Menghadapi Pandemi COVID-19 Sesuai dengan Ajaran Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui saat ini, pandemi COVID-19 sudah hampir setahun lamanya melanda dunia, menyerang banyak korban termasuk saudara-saudara kita sendiri. Pandemi ini semakin lama justru semakin merajalela, bahkan merusak atau mempengaruhi kehidupan manusia. Banyak sekali dari kita yang merasakan kekhawatiran bagaimana kita bisa bertahan hidup pada masa pandemi ini, masa sulit ini. Dan setiap dari kita sudah banyak melakukan usaha untuk mencegah penularan virus ini. Muslimin dan muslimat yang saya cintai, seperti yang kita ketahui, Allah sudah menentukan hidup dan mati seorang hambanya. Tapi tidak ada salahnya jika kita berusaha ataupun berjuang untuk bertahan hidup. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang berjuang dalam segala sesuatu. Seperti dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menarikmu dari rahim ibumu ke dunia ini dengan tidak mengetahui apapun. Dan Dia memberikanmu penglihatan, pendengaran, serta kecerdasan. Dan kamu harus bersyukur atas itu. Artinya dalam surat ini, Allah sudah memberikan kita penglihatan, pendengaran, serta kecerdasan yang mumpuni. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan kecerdasan yang Allah berikan kepada kita dengan bijak. Kita harus memanfaatkan kecerdasan kita untuk mencari cara bagaimana kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lalu, bagaimanakah kita sebagai seorang muslim menghadapi pandemi COVID-19 ini sesuai dengan ajaran Islam? Yang pertama yaitu, kita wajib menghindari wabah. Karena sejatinya, penyakit serta bahaya harus kita hindari. Seperti yang sudah Rasulullah ungkapkan pada hadisnya, larilah kalian dari penyakit lepra, selayaknya kalian lari dari kejaran anjing. Hadis riwayat Bukhari. Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk menghindari suatu negeri yang terkena wabah. Kita harus menjauhi negeri itu. Dan kita tidak boleh, apabila negara kita sendiri yang terkena wabah ini, kita tidak boleh meninggalkannya atau menelantarkannya. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan. Karena Allah menyukai umatnya yang menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Sederhana kita berwudu sebelum sholat, mandi 2 kali sehari, rajin mencuci pakaian, ataupun rajin mencuci tangan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Musayyib, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha suci dan Dia menyukai kesucian. Allah itu maha bersih dan Dia menyukai kebersihan.
Allah itu maha mulia dan Dia menyukai kemuliaan. Maka dari itu, bersihkanlah tempat-tempat kalian, dan janganlah kalian meniru orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena dengan adanya hidup bersih ini, badan kita akan selalu sehat, akan terhindar dari virus-virus dan penyakit yang berbahaya. Yang ketiga yaitu menjaga pola makan. Dengan menjaga pola makan, seperti makan makanan yang bergizi, memakan sayuran, memakan buah yang mengandung vitamin C, mengandung protein, imunitas di tubuh kita akan mengembal, akan kuat, sehingga virus dan penyakit tidak mudah masuk ke tubuh kita. Yang ketiga yaitu selalu optimisme. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah penyakit yang menular itu tanpa seizin Allah, dan tidak ada pengaruh karena seekor burung, tetapi karena al-fa'lu, optimisme atau kalimat yang baik atau kalimat thayyibah." Hadis riwayat Bukhari. Adanya sikap optimisme, selalu berpikir positif, selalu berkata baik, akan terhindar dari segala macam keresahan, sehingga tidak mempengaruhi mentalitas kita. Para ahli medis telah menyatakan, salah satu faktor yang memicu penyembuhan pasien COVID itu yaitu dengan mentalitas yang optimis, yang selalu berpikiran positif, bahwa kita pasti akan selalu baik-baik saja, bahwa kita akan selalu aman, bahwa kita akan selalu sehat. Yang keempat yaitu percaya kepada Allah. Kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa Allah tidak akan memberi umatnya sebuah masalah di atas kemampuan kita. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 2. Katakan, tidak akan ada yang menimpa pada kita kecuali apa yang Allah putuskan untuk kita. Maka dari itu kita harus percaya bahwa pandemi ini tidak lepas dari kehendak Allah. Dan kita harus percaya apa yang kita hadapi pada masa sulit ini, pasti kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan manfaatan pada akhirnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita harus tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongannya untuk selalu dilindungi dari berbagai macam penyakit, dari virus bahaya ini. Karena dengan berdoa, kita harus percaya juga bahwa Allah akan mengabulkan jika Allah menghendakinya itu. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa disertai dengan ibadah yang istiqomah, dengan kesabaran, serta selalu yakin bahwa Allah akan memberikan keselamatan untuk kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.